Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, ya, hari ini perkuliahan psikologi bermain, di mana hari ini Ibu akan menyampaikan materi lewat video yang Ibu bagikan ini. Nanti silahkan kalian simak videonya. Jika memang ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di via WA ya. Oke, Ibu akan langsung saja menjelaskan bahwa Ibu kembali mengingatkan, jadi psikologi bermain ini sendiri perlu kita ingatkan kembali gitu ya, bahwa di dalam bermain perlu kita hayati bahwa kita harus paham di mana bermain ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan. Jadi memang bermain ini dilakukan atas keinginan sendiri gitu. Jadi tidak dipaksa untuk main, memang keinginannya untuk bermain sendiri. Dan kegiatan bermain ini pula tidak menekankan pada hasil kegiatan bermain, tetapi lebih menekankan pada proses yang didapatkan di dalam bermain itu. Nah, manfaat apa yang didapatkan pada anak gitu ya. Jadi bukan bahwa ketika dia bermain ini, misalnya anak ketika bermain ini diharapkan anak misalnya lagi main batu-batuan, diharapkan dengan anak main batuan anak nanti sudah bisa menghitung berapa jumlah batu yang di sana. Tentu tidak, tetapi kita lebih menekankan pada proses yang dia dapatkan nanti pada saat bermain itu, aspek-aspek apa saja yang dia dapatkan ya. Misalnya pada saat dia bermain sendiri, dia ketawa-ketawa sendiri, atau pada saat bermain dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tentunya itu dia mendapatkan manfaat pada aspek perkembangan emosi misalnya. Nah, jadi bermain itu perlu kita pahami bersama. Tapi Ibu yakin dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan bahwa kalian sudah memahami ya mengenai konsep bermain itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai lingkungan bermain. Ternyata lingkungan bermain ini ada lingkungan bermain indoor dan ada juga lingkungan bermain outdoor. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan bermain indoor itu adalah permainan-permainan yang dilaksanakan di dalam ruangan ya, atau misalnya di ruangan di dalam rumah atau di ruangan kelas, mungkin permainan-permainan yang misalnya diberikan pada anak-anak di PAUD atau di TK ya. Dimana bermain pada lingkungan indoor ini walaupun dia bermain dalam ruangan, di dalam kelas, mereka tetap dapat melakukan eksplorasi gitu ya. Anak bisa bereksperimen nih. Oh, misalnya dia ketemu mainan balok. Ternyata balok itu kalau disusun gitu ya, bisa jadi menara. Terus kalau kita senggol dia bisa jatuh. Banyak hal yang bisa dipelajari anak ya, bahwa ketika mainan itu disusun semakin tinggi ya, semakin banyak, semakin tinggi, anak banyak mendapatkan sesuatu dari sana. Dan permainan indoor tentunya tidak begitu melelahkan karena mungkin sifatnya tidak banyak melibatkan gerakan atau aktivitas fisik motoriknya, namun lebih pada skill atau keterampilan di motorik halusnya ya. Misalnya kayak tadi yang seperti itu sampaikan, misalnya menyusun menara, merangkai puzzle, atau bermain dengan boneka ya. Itu tidak terlalu banyak melibatkan aktivitas yang bersifat motorik ya, atau lebih yang ditonjolkan adalah pada aktivitas motorik halus. Dan biasanya di lingkungan bermain yang dilaksanakan di dalam ruangan itu biasanya menggunakan media-media seperti alat peraga, gambar tema ataupun lainnya, atau misalnya ada misalnya kita kasih mainan
mewarnai gitu, atau mainan tebak ekspresi misalnya kita hanya memberikan gambar-gambar dengan tema-tema tertentu gitu ya. Nah, sementara lingkungan bermain outdoor sini yaitu permainan yang tadi yang dimainkan di luar ruangan atau di luar kelas tadi ya. Dan tentunya di permainan lingkungan outdoor ini akan menekankan pada aktivitas fisik dan motorik kasar. Jadi kalau misalnya yang video yang kalian kirimkan itu kan ada mainan kayak misalnya bentengan, itu tentunya lingkungan bermain yang dilaksanakan di outdoor. Ada juga yang misalnya main dokter-dokteran, misalnya itu lingkungan bermain indoor tadi ya. Nah, di lingkungan bermain outdoor ini tentunya kita harus memperhatikan keamanan serta permainan di outdoor ini menjadi hal yang menyenangkan buat anak gitu ya, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan anak. Kita harus perhatikan misalnya bermain di lingkungan outdoor, tapi misalnya di lingkungan outdoornya misalnya lapangan yang luas, tapi ternyata ada misalnya sebelahnya ada danau gitu. Nah, itu juga diperhatikan bahwa dibatasi sampai pada area mana anak bermain. Jadi kita memang perlu mengetahui dulu nih lingkungan bermain outdoor ini cukup aman atau tidak pada anak. Dan tentunya permainan outdoor ini diharapkan itu menjadi menyenangkan dan tentunya disukai oleh anak. Nah, kalian juga harus selalu ingat bahwa di dalam kegiatan bermain itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Di mana di dalam bermain itu kita perlu mengetahui bahwa di dalam bermain itu ada tujuannya. Nah, kemudian ya ketika dia bermain, ya tujuannya bermain apa gitu ya. Permainan itu menjadi menyenangkan ya. Bermain itu ternyata banyak melatih beberapa keterampilan, baik keterampilan motorik ataupun lainnya. Kemudian permainan itu lagi-lagi memang sifatnya menyenangkan pada anak dan juga dinikmati pada anak. Misalnya kita mau memberikan dia mainan, misalnya anak laki-laki, terus kita kasih boneka gitu ya, tapi dia nggak suka mainan itu, berarti kan dia tidak menikmati mainan itu. Berarti kan kita memaksa dia untuk memainkan yang sebenarnya dia tidak menyukai terhadap permainan itu. Kemudian ada unsur khayalan dalam kegiatan bermain. Jadi di dalam bermain itu dia bisa membayangkan atau bisa membayangkan kira-kira apa saja nih yang dia mainkan ya. Jadi di situ ada proses berpikir ya, proses dia dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dan permainan ini tentunya dilakukan secara aktif dan sadar. Kalau dia tidur berarti ya dia nggak main gitu ya. Kemudian di sini ada membahas tentang alat permainan. Di mana alat permainan ini digunakan oleh anak, di mana di alat permainan itu kita bisa lihat berbagai macam sifat yang bisa diukur ya, atau berfungsikan lah. Jadi misalnya alat main itu bisa digunakan untuk misalnya bongkar pasang, kemudian dipasangkan, dikelompokkan, ataupun macam-macam lah, sehingga bisa memberikan informasi. Dan lagi-lagi bisa kesenangan. Yang paling penting di dalam bermain itu kita bisa melihat beberapa aspek perkembangan. Nah, di alat permainan mungkin kita sudah familiar ya, bahwa di alat permainan itu ternyata ada alat permainan yang tradisional, ada juga alat permainan modern. Banyak sekali jurnal-jurnal yang meneliti tentang alat-alat permainan tradisional. Seberapa pentingnya sih manfaat bermain itu, seberapa pentingnya sih anak itu untuk bermain gitu ya. Itu sudah banyak sekali penelitian mengenai
kegiatan bermain itu sendiri. Nah, alat-alat permainan tradisional mungkin kita sudah banyak kenal juga ya. Misalnya kayak main-main dakuan gitu ya. Kemudian alat-alat permainan modern atau yang menggunakan elektronik bisa juga. Sekarang zamannya sudah teknologi, tentunya banyak permainan-permainan yang sudah menggunakan teknologi. Mungkin permainan-permainan itu juga bisa kita lihat dalam bentuk gadget atau smartphone kita. Baik, kemudian Ibu akan membahas sedikit mengenai alat permainan edukatif ya, dimana tentunya namanya saja alat permainan edukatif. Tentunya alat permainan edukatif ini adalah segala sesuatu yang memang bisa digunakan sebagai sarana atau peralatan bermain yang mengandung nilai pendidikan, yang tentunya di dalam alat permainan tersebut sifatnya edukatif. Jadi ada pembelajaran yang didapatkan dari permainan tersebut. Nah, kan di sini bisa dilihat bahwa indikator alat permainan itu bisa disebut edukatif atau memberikan pembelajaran jika memang bisa mengembangkan aspek-aspek perkembangan tertentu pada anak ya. Misalnya tadi kalau kita bicara tentang alat permainan misalnya balok tadi ya. Balok itu bisa kita kelompokkan misalnya berdasarkan warna, bisa kita susun ya, bisa juga misalnya balok itu kita lemparkan atau kita masukkan ke dalam suatu tempat. Ternyata itu banyak aspek yang bisa kita dapatkan. Misalnya dia memasukkan balok ke dalam wadah, berarti ada kemampuan konsentrasi, kemampuan kognitif di sana misalnya. Kemudian dia harus mengelompokkan, itu juga aspek kognitif. Misalnya belajar mengelompokkan berdasarkan warna. Kita edukatif nilai pendidikan yang ingin kita ukur ya, atau yang ingin kita capai adalah dengan permainan tersebut anak bisa mengenal warna misalnya. Dengan permainan tersebut anak sudah bisa membedakan warna-warna tertentu. Anak sudah bisa mengelompokkan berdasarkan kelompok warna ini misalnya. Nah, itu bisa disebut dengan alat-alat permainan yang sifatnya edukatif. Nah, alat permainan edukatif ini dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan memiliki beberapa ciri ya. 1, dapat digunakan dalam berbagai cara. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, misalnya kita bikin balok gitu ya. Balok itu berbagai macam warna misalnya. Nah, dari permainan balok itu ternyata banyak hal yang bisa kita ukur. Misalnya kita gunakan untuk membedakan warna, bisa kita ukur untuk menghitung misalnya. Misalnya kita juga bisa pengen lihat kemampuan motorik halus anak untuk menyeimbangkan balok-balok tersebut supaya nggak jatuh misalnya. Itu ternyata satu permainan itu bisa digunakan dalam berbagai cara. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak seperti motorik, sensorik, dan sosial ya. Nah, ini Ibu juga sudah lihat dari tugas-tugas yang kalian buat. Jadi kalian sudah bagus sekali di sana menjelaskan dari permainan-permainan kalian, misalnya ya permainan ular tangga atau permainan dokter-dokteran gitu ya, atau permainan macam-macam. Ternyata kalian sudah bisa melihat bahwa di dalam satu permainan itu ternyata ada beberapa aspek yang kalian bisa ukur. Nah, dan tentunya alat permainan edukatif ini bukan harus sih, karena APE ini lebih kebanyakannya digunakan untuk anak-anak usia dini ya, tentunya praktis dan mudah digunakan oleh anak. Dan diharapkan lewat alat permainan edukatif ini anak terlibat lebih aktif, dan sifatnya itu adalah konstruktif, dapat difungsikan secara multiguna. Nah, itu tadi seperti yang Ibu sampaikan ya. Jadi satu permainan kita bisa digunakan untuk mengukur beberapa aspek. Jadi kita bisa digunakannya tuh pun dalam berbagai cara. Mau permainan itu disusun, mau permainan itu dilempar, mau mainan itu
diketok dan lain sebagainya.